Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang etika terhadap diri sendiri. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan mengaplikasikan etika terhadap dirinya sendiri. Jadi etika terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya. Bagaimana seseorang menempatkan dirinya, bagaimana seseorang bersikap terhadap dirinya, itu adalah etika terhadap diri sendiri. Di mana kita harus adil dalam memperlakukan diri kita. Dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa kita. Jadi secara fitrahnya bahwa diri kita tentu tidak menginginkan untuk berbuat yang tidak beretika, untuk berbuat yang melanggar moral, untuk berbuat yang tidak baik. Dan kadangkala kitalah yang memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik itu. Dan bahkan bisa saja untuk kita melakukan sesuatu yang membahayakan jiwa kita karena terbawa oleh kawan, terbawa oleh lingkungan, sehingga bisa jadi kita tidak beretika terhadap diri kita karena kita memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan jiwa kita. Nah, berikut adalah macam-macam etika seseorang pada diri sendiri. Yang pertama adalah beretika terhadap jasmani atau terhadap fisik kita. Di mana beretika terhadap jasmani itu bisa kita lakukan di antaranya adalah senantiasa menjaga kebersihan. Jadi untuk mandi sehari 2 kali adalah untuk kesehatan, untuk etika kita terhadap diri kita. Jangan sampai karena libur, karena sekolah online, karena kuliah dari rumah online misalkan, maka untuk menjalaninya tanpa kemudian kita mandi terlebih dahulu misalkan. Nah, ini tentu bertentangan dengan senantiasa menjaga kebersihan dan salah satunya mandi. Yang kedua adalah menjaga makan dan minum. Hendaklah kita makan dan minum makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang bisa menjaga kesehatan jasmaniah kita, bukan makanan-makanan yang tidak baik, makanan yang berpengawet, makanan yang berpewarna, dan sebagainya yang itu akan bisa mengganggu kesehatan jasmani kita. Dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan berarti adalah melakukan berbagai upaya sehingga kesehatan kita bisa terjaga keseluruhan dari diri kita. Jadi kadangkala dengan kita tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga pola makan, ini bisa mengakibatkan kesehatan itu terganggu. Maka kesehatan juga harus kita jaga sebagai bentuk etika kita secara jasmani. Dan yang terakhir, keempat adalah menjaga busana kita, pakaian kita. Jadi memakai pakaian yang memang diperlukan oleh jasmaniah kita. Memakai pakaian yang menutup aurat, yang dengan itu aurat itu tentu akan bisa melindungi jasmani kita. Ini harus kita lakukan. Bahkan kalau nanti kita kerja di bengkel misalkan, maka di situ pun selain busana yang kita gunakan akan ada busana pelindung diri kita sehingga benar-benar secara jasmani itu kemudian bisa terlindungi. Jadi jangan biarkan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat atau pakaian-pakaian yang kesempitan misalkan, yang itu akan menyiksa, mengganggu jasmani kita kan begitu. Walaupun mungkin ada tujuan-tujuan lain biar tampil mungkin menarik dan sebagainya, tetapi sesungguhnya itu tidak beretika terhadap jasmani kita. Dan yang kedua adalah beretika terhadap akal, terhadap pikiran, ya. Yaitu dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita membiarkan tidak beretika terhadap akal kita. Kita tidak pernah menuntut ilmu, kita tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, tetapi ketika suatu saat misalkan dihadapkan dengan ujian,
kita paksa misalkan pikiran kita untuk bisa menjawab itu. Ini tentu adalah sesuatu hal yang tidak beretika terhadap akal kita kan. Apalagi nanti di dalam karir, dalam kehidupan akan dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan, maka sudah saatnya, saat inilah kita menuntut ilmu, sehingga kita memiliki etika terhadap akal kita. Pada suatu saat nanti ketika digunakan, ketika akal kita harus memutuskan, maka ilmu-ilmunya itu sudah kita tuntut terlebih dahulu, sudah kita pelajari terlebih dahulu. Yang kedua adalah menguasai ilmu yang diperlukan dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini, apapun yang diperlukan di dalam kehidupan secara individu, tentu ilmu-ilmu tentang kehidupan secara individu diperlukan. Bagaimana kita bisa survive, bisa masak ya, karena di situ kita perlu makan. Bagaimana kemudian kita perlu berpakaian, maka bagaimana bisa membersihkan pakaian dan lain sebagainya, itu berkenaan dengan ilmu-ilmu terhadap diri kita. Selain itu juga ilmu-ilmu yang berkenaan dengan bidang kita atau profesi kita. Jangan sampai kita bekerja misalkan di bidang pertanian ya, di bidang engineering misalkan, tetapi tidak pernah menguasai ilmu itu. Yang itu yang menjadikan bisa dikatakan kita tidak beretika terhadap akal kita. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang sudah kita tuntut, kita pelajari, kita berikan kepada orang lain, teman kita, kerabat kita, orang tua kita, ataupun di tempat kita nantinya meniti karir kita. Maka ilmu yang kita dapatkan itu kita sampaikan kepada yang lain. Ilmu menanam, ilmu tentang motor bakar, kita ajarkan kepada yang lain. Dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu di dalam kehidupan. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ilmu apa? Ya apa saja. Kalau di bidang engineering, maka ilmu-ilmu engineering itulah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ilmu menanam, ya ilmu menanam itulah yang kemudian yang kita sudah belajar itu kita terapkan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah etika terhadap jiwa. Maka etika terhadap jiwa ini yang pertama tentu harus kita banyak bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. Jadi jangan sampai seseorang ya berkelimang di dalam perbuatan dosa, kecurangan, kenistaan dan lain sebagainya. Itu harus kita jauhkan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbebas dari dosa ya. Artinya bahwa kita mengetahui dan kita bisa meninggalkan aktivitas dosa tersebut. Kalaupun misalkan sudah kita tinggalkan, suatu saat misalkan terjerumus kembali di luar dari apa yang mampu kita kendalikan, ya kita akan bertobat kembali dan seterusnya seperti itu. Namun jangan sampai kita sudah memahami berbuat salah ya, berbuat dosa, tetapi kita tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas yang berbuat dosa itu tadi. Kemudian yang kedua adalah menyadari semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan di mana? Ya tentu di dunia pun akan dipertanggungjawabkan ya. Ibarat orang itu menanam, pasti dia akan menuai. Orang yang berbuat curang itu tentu suatu saat pasti akan diketahui kecurangannya itu. Maka jangan salahkan ketika mendapatkan sanksi sosial misalkan. Dan terlebih lagi, apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti di akhirat akan dipertanggungjawabkan kan gitu. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengevaluasi apa yang kita lakukan. Jadi kita lihat apakah sudah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ataupun masih ada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Semua kita evaluasi ya. Kalau bentuk keburukan kita tinggalkan, kalaupun kebaikan senantiasa kita tingkatkan. Dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Jadi kalau sudah kita bersama dalam barisan orang-orang yang berbuat baik ya, bersama dengan teman-teman yang kemudian semangat dalam menuntut ilmu, maka tentu di situ kita akan semakin bersungguh-sungguh lagi dan meninggalkan hal-hal yang tentu yang buruk ya. Nah, kemudian cara memelihara etika terhadap diri sendiri diantaranya adalah kita harus bersabar. Bersabar di dalam menjalani cobaan. Bersabar di dalam kebaikan, bersabar dalam perbuatan-perbuatan yang di situ sudah sesuai dengan real yang harus kita lakukan sebagai manusia, khususnya memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin kita tidak terkategori orang yang jenius, sekali membaca langsung paham, tetapi kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menghafal, kesempatan untuk belajar, sehingga walaupun harus berkali-kali, tetapi juga tetap memiliki
pemahaman. Yang ketiga, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi kemampuan yang Allah berikan kepada setiap manusia tentu berbeda-beda. Kelebihan kekurangan itu akan ada pada diri manusia. Maka kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kalau tadi kita harus kemudian memahami, harus kemudian membaca 3 kali 4 kali, ya kita lakukan. Dan itu harus kemudian kita syukuri tadi dan kita merasa cukup. Karena dengan mengulang 3-4 kali itu sudah cukup kemudian bisa memahami ilmu. Selanjutnya jujur, kemudian amanah, istiqomah, ya, menjaga kehormatan diri dan juga pemaaf. Semua itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan kita menuntut ilmu di kampus. Nah, berikutnya lah manfaat etika terhadap diri sendiri. Yang pertama, etika terhadap jasmani itu bahwa kita akan jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. Tubuh kita akan menjadi sehat dan selalu bugar dan menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Kalau etika terhadap jasmani itu kita lakukan, yaitu tadi menjaga kesehatan, menjaga makan, itu kemudian kita lakukan. Dan ini akan kita dapatkan. Begitu juga terhadap akal kita. Kalau kita mau menuntut ilmu, kemudian mempelajari ilmu-ilmu kehidupan kita lakukan, maka dengan etika itu tentu kemudian kita akan memperoleh banyak ilmu. Akan dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, kemudian bisa membantu orang lain dan juga tentu akan mendapatkan pahala. Jadi ini yang akan kemudian kita dapatkan. Dan yang terakhir, etika terhadap jiwa itu, manfaat yang akan kita dapatkan adalah selalu dalam lindungan Tuhan. Karena apa? Ia senantiasa jauh dari kemaksiatan. Senantiasa dekat dengan pencipta. Kemudian jauh dari perbuatan yang buruk dan selalu ingat kepada Tuhan. Gitu. Maka sebagai kesimpulan bahwa etika terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya, akal, atau jiwa. Dan yang kedua, kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.